Maka ada kisah ya, namanya sahabat apa? Sya'ban ya. Dia ini tiap hari pergi ke masjid berjalan kaki. Rumahnya jauh sekali. Dari masjid itu jauh sekali. Tiap hari berjalan kaki ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ada satu ketika Rasulullah SAW mencari Sya'ban ini tidak ada. Kok tidak ada, ini Sya'ban kemana? Ya, ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Setelah beberapa hari kemudian dicarilah informasi, ada yang tahu gimana Sya'ban di mana. Dan ada yang tahu bahwa dia sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah dan para sahabat ingin menjenguknya. Kemudian mari kita jenguk ke sana. Ini jauh ini ya. Rumahnya itu jauh sekali. Maka kemudian sesampainya di sana ternyata sahabat namanya Sya'ban ini tidak hanya sakit tapi sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal. Dan ditemui istrinya ya, ditemui istrinya kemudian menyambut Rasulullah dan para sahabat. Nah, kebetulan istrinya ini ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang Sya'ban atau suaminya. Kebetulan ya Rasulullah, engkau hadir, engkau datang kemari, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ingin saya tanyakan, sebelum suami saya meninggal itu ada 3 perkataan yang membuat saya bingung. Perkataan yang pertama adalah dia bilang, menjerit dengan keras, bilang, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua dia katakan bahwa kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga adalah kenapa tidak semuanya? Ada 3 perkataan ini yang membuat saya bertanya-tanya, maksudnya apa suami saya bilang seperti itu dengan keras. Lantas Rasulullah SAW dengan tersenyum menjawab, yang pertama perkataan suamimu adalah dia menyesal kenapa rumahnya dari masjid tidak lebih jauh lagi. Karena ternyata Allah perlihatkan pahalanya, satu langkah, setiap langkah, setiap yang dia lewati begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia melihat atau dia diperlihatkan oleh Allah pahala yang begitu besar, dia menyesal kenapa rumahku tidak lebih lagi jauh lagi dari masjid. Justru kita biasanya kan mau cari rumah kan lebih dekat dengan masjid, ya kan? Jadi pokoknya dekat dengan masjid enak itu. Padahal menurut Sya'ban lebih jauh itu lebih bagus, karena pahalanya lebih banyak. Ya, usaha yang dia yang dia usahakan lebih banyak. Jadi al-ajr itu biqadri ta'ab. Jadi pahala itu sesuai dengan usahanya, usaha kita. Semakin banyak usahanya ya. Saya dengan bapak-bapak ya pahalanya lebih banyak, bapak-bapak dari rumah jauh. Terus saya turun sudah sampai di masjid. Itu. Lantas yang kedua, dia katakan kenapa tidak yang baru? Ternyata pada satu saat ada seorang pengemis yang tidak memiliki pakaian, dia minta kepada Sya'ban, Sya'ban, punyakah kamu baju untuk aku pakai sehingga menutupi auratku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diberilah oleh Sya'ban, tapi bukan yang baru. Diberi pakaian bukan yang baru, tapi pakaian bekas layak pakai lah kalau kita itu sekarang ya. Maka begitu melihat Sya'ban sudah meninggal dan melihat pahala yang besar di sisi Allah, dia menyesal kenapa dulu tidak saya belikan yang baru saja, kenapa harus saya kasih yang bekas. Nah begitu kita, karena belum tahu
Biasanya itu baju yang kita berikan ke orang lain itu ya kalau untuk ada ini ya beli yang sudah nggak dipakai ya, baru diberikan orang. Dibeli orang karena kesempitan, karena sudah nggak muat ya, karena sudah ini ya seperti itu. Begitu besar melihat pahalanya, menyesal ini Sya'ban. Ada orang yang taat luar biasa. Kenapa waktu itu enggak saya belikan yang baru saja atau kasih yang baru saja? Kenapa harus yang bekas? Kalau tahu begini pahalanya. Kemudian yang terakhir adalah kenapa tidak semua? Pada satu saat Sya'ban pergi ke pasar, dia beli roti. Uangnya cuma sedikit, beli satu roti. Ya. Rotinya orang Arab itu roti yang panjang itu. Ya. Roti kita ini kan kecil ya, roti. Beli roti, kemudian ada pengemis yang meminta untuk memberi, ya Sya'ban, berilah aku roti untuk mengganjal perutku. Maka perut apa ini? Roti satu ini dipotong jadi dua. Yang separuh diberikan, yang separuh dibawa pulang untuk makan keluarganya. Maka melihat pahalanya yang begitu besar, dia menyesal, kenapa enggak saya belikan semua waktu itu, kenapa harus cuma separuh. Ya inilah, dari kisah inilah maka penyesalan itu tidak sekarang, tapi penyesalan itu nanti setelah kita dihadapkan, kita tahu dengan nyata bahwa begitu besar yang kita terima dari usaha kita di dunia ini. Kita ini kan rata-rata masih materialistis ya, masih apa-apa itu apa sih yang kita terima gitu ya, yang kita dapat. Ini kalau seandainya sholat subuh itu setelah sholat itu langsung ada uang 500.000 gitu ya, saya yakin ramai sekali masjid ini, nggak muat, bahkan sampai mungkin setruk pun ya datang ya gitu. Ini karena itu. Padahal yang Allah berikan kepada orang sholat subuh tidak hanya 500.000 ya, bahkan orang yang sholat fajar saja, sholat sebelum subuh 2 rakaat itu Allah berikan apa? Dunia seisinya. Loh, dunia seisinya ini luar biasa. Ada berapa nilainya coba? Triliunan ya, berapa ratus triliun, berapa ribu triliun. Kita punya ya, tanah sedikit saja dijual sampai laku ratusan juta, ini Allah berikan pahalanya bagaikan dunia seisi. Tapi nggak tertarik karena belum dinikmati sekarang gitu, ya. Tapi nanti dinikmati, akan dilihat oleh Allah ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, inilah yang perlu kita yang kita garis bawahi, yang perlu kita usahakan.